Jumpa kembali di MT The Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya coba mau sharingkan teman-teman dengan temanya hikmat kebenaran pasangan suami istri yang dari hikmat masing-masing dari dunia akan timbulkan perselisihan jika tanpa dasar firman Tuhan. Dari landasan kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 9 dan kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 10 23 teman. Jadi di sini di intinya teman-teman bahwa hikmat kebenaran pasangan suami istri, hikmat berarti kan dari apa ya? Hikmat itu pengenalan gitu, ya akan pengertian gitu, akan kehendak ya, atau mungkin bisa juga hikmat itu adalah pikiran, perasaan atau kehendak gitu. Jadi kalau cerita pasangan suami istri kan seolah-olah ada dua orang yang dipersatukan teman. Jadi ada hikmat yang dari suami dan juga ada hikmat yang dari istri. Nah, hikmat yang dari suami dan istri ini pasti masing-masing teman membawa hikmat yang berbeda-beda. Ya, hikmat suami apabila suami itu mengambil hikmatnya dari parameter duniawi, berarti hikmat suami itu ya misalnya anggaplah akan arahnya ke kiri gitu. Tapi kalau bicara hikmat yang dari istrinya gitu, yang memang dari hikmat dunia lagi, karena tidak ada parameternya, berarti si istrinya itu jangan-jangan parameter hikmatnya adalah dari dunia yang ke kanan teman-teman. Nah, bagaimana suami dan istri bisa bersatu dalam satu hikmat apabila yang satu suaminya ke kiri dan istrinya ke kanan gitu. Nah, ini yang dialami banyak pasangan suami istri itu seperti ini teman-teman. Bahkan kalau kita bicara dari kitab Ayub teman-teman, cerita akhir masalahnya Ayub dengan istrinya, ya sampai bubar teman-teman. Kenapa ya? Kembali lagi, karena hikmatnya Ayub ya yang dan hikmat yang dari istrinya tidak sama teman-teman. Nah, yang konyol, kalaupun misalnya yang namanya hikmatnya Ayub itu lahir karena memang Ayub dekat pribadinya dengan Tuhan gitu, dengan menghidupkan roh Tuhan. Karena zamannya Ayub kan belum ada cerita firman Tuhan teman. Jadi cuman adanya mungkin jangan-jangan waktu itu kitab Taurat gitu, sama kitab nabi-nabi. Tapi tidak tersaji sebaik untuk saat kita sekarang teman. Makanya kita harus bersyukur zamannya kita ini sudah ada firman Tuhan gitu. Ya, bahwa yang namanya teman-teman dan keluarga saya di Nasrani ya punya Alkitab gitu. Itu sebagai kitab suci pegangan firman Tuhannya. Nah, begitupun teman-teman saya dan keluarga saya yang di Muslim kan punya Al-Quran gitu. Nah, yang di Konfusius punya kitab Konghucu, yang namanya Buddha punya parameter kitab sendiri. Jadi kita ini benernya zaman sekarang teman harus benar-benar bisa bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan dengan diberikan bimbingan melalui firman-Nya. Zaman Ayub tidak ada teman-teman. Meskipun zaman sekarang juga konyol gitu. Kadang-kadang ada firman Tuhan, ada kitab suci, tapi banyak sekali orang yang memang tidak mau teman, tidak mau mencari Tuhan, mencari firman Tuhan itu dengan cara mengenali firman Tuhan, mengenali Tuhan itu melalui firman-firman-Nya. Itu kadang-kadang sulit sekali. Dan bagaimana orang tersebut tidak cuma sekedar mengenal, tapi harus lebih dalam mengenali firman Tuhan, bahkan harus mampu mengerti firman Tuhan. Nah, untuk bisa mampu mengerti firman Tuhan, ya harus melewati kedalaman pengenalan firman Tuhan dulu, baru Tuhan akan bukakan kepada kita yang memang mau dan mau mencari dan mau mengenal firman Tuhan dari pengertian yang dari sisi hikmat, pikiran, perasaan, kehendak kita dulu. Waktu awalnya gitu teman-teman. Tapi dengan tekad kita terus mencari gitu, mencari pengertian akan firman Tuhan, satu saat Tuhan akan bukakan firman Tuhannya melalui menghidupkan roh Tuhan di dalam kita teman-teman. Waktu roh Tuhan hidup di dalam kita, pengertian akan firman Tuhan itu jadi berubah teman-teman. Firman Tuhan itu bukan diartikan bukan dari hikmat, pikiran, perasaan, kehendak kita, tetapi firman Tuhan itu karena ada roh Tuhan, ya timbul dari hikmatnya Tuhan. Nah, hikmat Tuhan itu adalah pikiran, perasaan, kehendak Tuhan. Jadi waktu kita membaca firman Tuhan itu, pengertian kita adalah pengertian dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhan, bukan dari pikiran, perasaan, kehendak kita. Nah, ini kalau kita sudah menghidupkan roh Tuhan seperti itu teman-teman. Nah, waktu kita mampu mengerti firman Tuhan seperti ini, otomatis teman-teman kita lebih berani waktu melakukan firman Tuhan teman-teman. Jadi kita butuh yang namanya ada firman Tuhan, kita juga butuh ada roh Tuhan. Dari firman Tuhan dan digabung dengan roh Tuhan itu timbul teman, timbul iman. Iman adalah percaya dan taat dan mengasihi serta berani melakukan firman Tuhan. Nah, ini kaitannya gini teman. Jadi kembali lagi pagi ini yang saya mau sharingkan itu gitu. Kalau hikmatnya kita suami istri
tidak dipersatukan teman-teman, maka hikmatnya timbulnya masing-masing. Seperti cerita Nabi Ayub dengan istrinya itu, ya hikmatnya Nabi Ayub, ya kata Nabi Ayub adalah yang benar sesuai hikmatnya Nabi Ayub gitu. Tapi kalau bicara istri juga sama, ya anggapnya istrinya parameter yang benar adalah hikmat yang dari istrinya itu. Nah cuman yang membedakan kan hikmat yang dari Ayub, kebenaran karena Ayub dekat bergaul menghidupkan roh Tuhan di dalam kehidupan Nabi Ayub, akhirnya ya hikmat yang dari Nabi Ayub itu pasti banyaknya dari dasar-dasar pikiran perasaan kehendak Tuhan. Tapi karena si istrinya Nabi Ayub tidak bergaul erat, tidak menghidupkan roh Tuhan di dalam kehidupan si istrinya Ayub, ya otomatis istri Ayub parameternya adalah hikmat yang dari dunia, bukan hikmat yang dari pikiran perasaan kehendak Tuhan. Tapi hikmat dari dunia adalah pikiran perasaan kehendak sendiri atau pikiran perasaan kehendak manusia lain, teman-teman. Ya mungkin bisa saudaranya, bisa orang tuanya, bisa mentor rohaninya gitu, yang urusannya duniawi, ya bisa rohaniawannya meskipun tetap bicaranya duniawi. Jadi kembali lagi akhirnya yang kena dampak teman-teman, pasangan suami istri antara Ayub dan istrinya jadi nggak ketemu teman-teman. Dan yang paling serem teman-teman, yang paling serem itu ya istilahnya kalau sampai ada orang yang tidak bisa menghidupkan roh Tuhan gitu di dalam kehidupan kita, dalam arti kata kita tidak bisa melakukan firman Tuhan, otomatis roh Tuhan, otomatis Tuhan itu tidak bisa menerima hal seperti itu teman-teman. Nah ini kalau cerita di kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai 17 sampai diistilahkan itu manusia adalah rumah Tuhan, bahwa roh Tuhan diam di dalam roh kita. Maka jika ada orang yang akan binasakan rumah Tuhan dalam kita, maka Tuhan akan binasakan orang-orang tersebut, sebab rumah Tuhan itu kudus dan rumah Tuhan adalah kita. Nah ini kalau saya mengacu ke kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 16-17 teman, ini apakah memang istri Ayub mengalami ini gitu? Jadi karena istri Ayub itu bertentangan terus dengan Nabi Ayub, akhirnya istrinya yang nggak tahu apa memang binasa gitu. Ya sampai ujung-ujungnya kan Ayub punya keluarga baru dengan anak-anak kembali 10 orang lagi dan cakap-cakap katanya. Nah ini kan yang membedakan cakap-cakap ini, cakep mukanya, parasnya gitu. Apakah memang istri Ayub yang lama tidak cakep gitu? Apakah istri yang baru yang cakep gitu? Nah ini cuma satu bukti bahwa apabila seorang istri atau seorang suami terus-menerus menekan pasangannya tidak hidupkan roh Tuhan, tidak hidup di dalam firman Tuhan, yang dikhawatirkan teman-teman, Tuhan itu bisa membinasakan. Ini yang namanya saya katakan sekeras ini itu karena ada di kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai 17. Mudah-mudahan tidak ada pasangan suami istri yang mengalami nasib seperti istrinya Ayub gitu kan, intinya gitu. Nah untuk bisa tidak mengalami seperti istrinya Ayub, ya kembali lagi teman-teman, hikmatnya itu harus dengan hikmat yang sama. Ya jangan sampai hikmatnya si suami dengan hikmatnya istri itu beda. Ini saya tidak terlalu cerita hikmat di luar suami istri teman-teman. Pagi ini saya coba sharingkan hikmat yang dari suami istri aja bisa ribut terus teman-teman. Ya apalagi kalau hikmat bukan cuma suami istri, hikmat yang antara orang tua dengan anak-anaknya, orang tua dengan orang tuanya gitu. Itu aja bisa menimbulkan masalah lagi. Apalagi kita dengan komunitas kita makin besar kan, ya kemungkinan untuk tidak satu hikmat itu makin terjadi teman. Kita dengan masyarakat kita makin besar lagi pergaulan kita, ya makin ada kecenderungan untuk tidak sama gitu hikmatnya. Nah yang bisa mempersatukan itu semua cuman ya firman Tuhan teman. Apabila kita mengerti serta melakukan firman Tuhan, akhirnya persepsi hikmat yang berbeda itu ya akan tergiring dengan parameter hikmat yang sama teman. Hikmat yang dari firman Tuhan. Hikmat yang dari firman Tuhan pun kadang-kadang berbeda hikmatnya, tergantung dari kedalaman pengenalan, kemampuan mengerti firman Tuhannya. Itu aja udah beda-beda teman-teman. Cuman ya tetap jalurnya itu kalaupun menyimpang ya bukan yang tadi dikatakan suaminya ke kiri tapi istrinya ke kanan. Tapi kalaupun ada hikmat firman Tuhan, larinya bukan kiri kanan tapi lurus gitu. Yang minimal lurusnya itu ada lurus -1, lurus +1, ya paling bedanya gitu teman-teman. Lurus -2 ya atau lurus +2.
kisarannya kurang lebih seperti itu. Nah, itu yang tergantung daripada keintiman kita dengan Roh Tuhan, teman. Dan juga bisa berbeda gitu, tapi tetap jalurnya itu udah bener bahwa arahnya lurus nih, bukan kiri, bukan kanan gitu, tapi lurus. Nah, ini yang membuat kita kecenderungan untuk ada perselisihan itu jadi makin mengecil, teman-teman. Ini saya sebelum masuk draft, teman-teman, saya coba bacakan dulu ada dari kitab ininya, nggak panjang, kitab 1 Korintus pasal 3-nya, teman-teman. Judulnya perikopnya, teman-teman, kalau untuk yang ayat 1 sampai ayat 9, judul perikop itu perselisihan, teman-teman. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam hal pengenalan pengertian akan firman Tuhan. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Jadi kalau orang yang belum bisa mengenal mengerti akan firman Tuhan, teman, kalau dari sisi rohani dikatakan makanannya masih susu gitu, bukan makanan keras, jadi masih dianggap kayak bayi rohani gitu, teman-teman. Nah, karena kamu masih manusia duniawi, sesudah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos gitu, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus gitu ya, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang beri pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Nah, ini teman-teman mesti hati-hati, teman. Jadi jangan ribut siapa yang misalnya memberitakan kebenaran firman Tuhan lebih dulu ini. Bukan itu, teman-teman. Yang paling susah itu, yang tidak mungkin manusia lakukan itu, bagaimana menumbuhkan firman Tuhan di dalam pikiran, perasaan, kehendak manusia masing-masing, teman. Itu tidak mudah. Nah, yang menumbuhkan itu yang bisa cuman Tuhan aja, teman-teman. Tapi kalau kita yang istilahnya memberitakan kebenaran firman Tuhan, kita yang men-sharingkan kebenaran firman Tuhan, kita yang memberi pendalaman akan pengenalan pengertian akan firman, itu sih semua bisa, teman-teman. Tapi yang menumbuhkan iman seseorang untuk bisa lebih percaya dan taat kepada Tuhan dan firman Tuhan, ya hanya Tuhan Allah aja, teman. Kita nggak bisa apa-apa gitu. Nah, firman Tuhan di ayat 6 itu maksudnya menegaskan begitu. Jadi jangan ribut siapa yang nanam, Apolos yang nyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Nah, kuncinya itu, teman. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri-sendiri. Ya, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ya ladangnya Tuhan Allah gitu, ya bangunan Allah gitu. Itu intinya gitu, teman-teman. Nah, ini saya coba lanjut ke perikop keduanya, teman-teman, dari ayat 10 sampai 23. Dasar dan bangunan sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi setiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu firman Tuhan tersebut, teman. Jadi dasar kehidupan kita itu adalah dasar firman Tuhan. Bagaimana kita mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan, ini dasar kehidupan kita yang benar seperti itu, teman-teman. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas atau perak atau batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang itu akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab dia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Nah, ini kalau sampai kita bicara
menerapkan firman Tuhan itu sekualitas apa maksudnya, ya nanti satu saat akan terlihat, teman-teman. Pada akhirnya itu akan terlihat orang yang benar-benar menganggap firman Tuhan itu lebih dari emas, ya akan firman Tuhannya akan tetap nyata, teman. Tapi kalau misalnya firman Tuhan dianggapnya seperti rumput kering gitu, ya akhirnya hilang dalam kehidupan kita, itu istilahnya firmannya hilang gitu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tapi seperti dari dalam api, Nah, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jadi kalau kita universalkan, tidak tahukah kita bahwa kita adalah rumah Tuhan dan bahwa Roh Tuhan diam di dalam kita? Nah, ini yang mesti dicamkan nih, teman-teman. Orang dunia, orang berkaitan tidak mengerti akan ini, teman-teman, bahwa dalam kita itu ada Roh Tuhan dan kita ini adalah rumahnya Roh Tuhan gitu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, dalam arti yang tadi dikatakan contohnya istrinya Ayub itu gitu, ya macam apa, maka Tuhan Allah akan membinasakan dia gitu. Tuhan Allah bisa membinasakan istrinya Ayub, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kita. Nah, ini kalau dari sisi rohani seperti itu, teman-teman. Nah, ini yang teman-teman mesti sadar, khususnya orang dunia dan orang keyakinan, bahwa manusia itu kalau kita menyimak ayat pasal kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 17, ya kita mesti tahu bahwa unsur manusia itu terdiri dari tidak hanya tubuh dan jiwa saja, tapi ada tubuh, jiwa, roh. Selama kita manusia dunia dan orang yang berkeyakin, maksudnya orang yang mengaku beragama, orang yang secara simbolis, formalitas udah terima Tuhan tapi tidak mengenal Tuhan dengan benar, tidak mengenal firman Tuhan benar-benar, tidak mengerti dan tidak melakukan ya firman Tuhan. Nah, ini orang-orang yang semacam ini, teman-teman. Orang-orang yang semacam ini disebutnya kalau menurut saya ya orang berkeyakinan. Nah, orang berkeyakinan dan orang orang dunia beranggapan bahwa yang namanya manusia itu hanya terdiri dari tubuh dan jiwa saja, sehingga dihidupkan itu hanya tubuh dan jiwa saja, teman. Unsur rohnya yang ditinggal gitu. Nah, ini yang mesti kita sadari, orang dunia dan orang berkeyakinan, bahwa kita ini bukan terdiri dari dua unsur, tapi ada tiga unsur, teman-teman. Ada tubuh, jiwa, dan roh gitu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Tuhan. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Jadi Tuhan itu ada ditulis gitu, bahwa Tuhan itu yang menangkap orang pintar gitu, yang dalam kecerdikannya, dalam menikmat orang yang berhikmat dalam kecerdikan si manusia itu sendiri ya. Dan di tempat lain Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Nah, ini jadi teman-teman yang secara duniawi, orang yang berkeyakinan, yang merasa bahwa dia tuh hebat, bisa ini, bisa itu. Kalau dari sisi firman Tuhan, ya Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat tersebut, orang yang mengaku pintar tersebut gitu. Ya, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena Tuhan ingin sekali bagaimana supaya orang berhikmat yang benar itu bukan melakukan apa yang dipikirkan, dirasakan oleh si manusia itu sendiri, oleh si pintar tadi gitu. Tapi Tuhan pengen kita ini melakukan firman Tuhan sesuai dengan pikiran perasaan kehendaknya Tuhan, bukan dari pikiran perasaan kehendaknya kita sebagai manusia, teman. Nah, ini yang bertentangan antara kita dengan orang dunia atau berkeyakinan seperti itu, teman-teman. Jadi kalau orang dunia beranggapan ya apabila kita melakukan firman Tuhan itu adalah ketidakwajaran dan kebodohan bagi orang duniawi. Tapi sebaliknya dari sisi rohani, apabila orang dunia atau orang berkeyakinan ya melakukan apa yang di dunia rancang dan kendaki, ya itu dianggapnya malah ketidakwajaran dan kebodohan. Kenapa kok mau-maunya orang duniawi seperti itu? Berarti kesimpulannya apa yang diinginkan duniawi dengan apa yang diinginkan rohani itu benar-benar bertolak belakang, teman. Berbeda sekali gitu. Nah, ini tinggal tergantung kita mendapatkan kasih karunia yang dari Tuhan enggak, ya untuk bisa mendapatkan hikmat yang dari pikiran perasaan kehendak Tuhan, bahwa manusia yang benar itu ya harus berhikmat ya dari dasar pikiran perasaan kehendak Tuhan. Jangan sampai terlalu ngotot gitu, ngeyel seperti istrinya Ayub yang
ngotot seolah-olah yang benar itu adalah dari pikiran perasaan kehendaknya si istrinya Ayub sendiri, atau dari manusia, atau mungkin dari orang tua, atau dari keluarganya, atau dari mana. Yang jelas bukan dari Tuhan. Kalau istri Ayub waktu itu hikmatnya dari Tuhan, rasanya istrinya Ayub dengan Ayub tidak mungkin akan pisah. Tidak mungkin yang namanya istri Ayub itu diduga binasa gitu. Contohnya kejadian hidup antara Nabi Abraham dengan Sarah, atau Nabi Ibrahim kalau di Muslimnya dengan Sarai gitu. Jadi sampai tua, sampai meninggal salah satu pasangannya, Sarah yang meninggal dunia dulu pun ya tetap hidup harmonis, teman-teman. Ya, baik Nabi Abraham dengan Sarah itu hidup harmonis sampai salah satu meninggal karena usia tua, teman-teman. Nah, itu yang diharapkan pasangan suami istri yang benar itu seperti itu, teman-teman. Cuman ya kalau tidak hati-hati, takutnya jadi salah satu akan binasa gitu. Tidak ngerti pasangan itu apakah suaminya atau istrinya itu akan binasa gitu. Nah, karena itu janganlah ada orang yang memegahkan diri atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milik kita, ya, baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kita punya, tetapi kita adalah milik daripada Tuhan Allah gitu. Dan juga ya itu balik lagi, kita ini adalah milik dan pelaku dari firman Tuhan itu, teman. Yang penting itu. Nah, ini saya sudah bacakan teman-teman di kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 9, dan saya sudah sambung juga teman-teman dengan kitab 1 Korintus pasal 10 sampai ayat 23. Mudah-mudahan yang dimaksud dengan perselisihan ini berarti perselisihan ini bisa umum, teman-teman. Cuman pagi ini saya lebih sharingkan hubungan suami istri aja gitu, karena paling dasar itu ya perselisihan itu timbul adalah karena suami istri. Kalau cerita bukan suami istri, kecenderungan untuk bisa melepaskan perselisihan itu bisa, teman. Salah satu tinggalkan aja, kan selesai gitu. Tapi kalau bicara suami istri kan tidak bisa, teman-teman, karena satu paket dari sisi kacamata Tuhan dan sisi kacamata kebenaran firman Tuhan, dan yaitu suami istri itu beda sendiri, itu satu paket, teman-teman. Nah, ini saya coba masuk teman-teman ke dalam draft saya gitu, siapa tahu dengan penjelasan di draft bisa lebih jelas gitu. 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 3, hidup dengan hikmat dari manusia yang bukan dari hikmat Tuhan, seperti pikiran dan perasaan serta kehendak Tuhan dalam firman, ya, akan selalu menimbulkan perselisihan. Karena hikmat antar manusia itu akan selalu beda satu dengan yang lainnya. Tanpa parameter hikmat dari kebenaran yang sama, butuh parameter yang sama sehingga semua dapat koreksi diri masing-masing. Nah, ini dari pengalaman saya, teman-teman. Apabila kita tidak suami istri atau kita satu kelompok gitu, satu komunitas tidak mempunyai kebenaran yang dipegang, kebenaran hidup yang sama gitu, ya itu akan ribut, teman-teman. Jadi ini kalau saya balikin lagi di contoh kecilnya suami dan istri, ya suami punya kebenaran sendiri, ya kebenaran hikmat dari dunia gitu. Sebaliknya istri juga sama, dari kebenaran hikmat dunia. Nah, ini antara hikmat dunia si suami dengan hikmat dunia istri, karena tidak punya pegangan nih, teman-teman. Jadi cuman ada di hikmatnya pikiran perasaan kehendaknya si suami, dan cuman ada di pikiran perasaan kehendaknya istri. Tidak pernah bisa diurai menjadi kitab gitu. Jadi perintah peraturan manusia gitu, nggak ada, teman-teman. Jadi akhirnya yang ke bawah itu adalah pikiran perasaan kehendaknya suami atau pikiran perasaan kehendaknya istri. Nah, ini teman-teman yang membuat ribut itu ini gitu. Nah, kalau cerita suami istri bisa bersatu, pikiran perasaan kehendak hidupnya itu bisa satu, itu rasanya tidak otomatis gitu. Yang namanya kalau suami istri bersatu itu mestinya anak-anaknya juga akan bersatu, teman-teman, karena melihat keharmonisan si ayah ibunya, si suami dan istri ini gitu. Nah, cuman karena misal si suami dan istri itu parameter hikmat yang berbeda, ya akhirnya jadi ribut, teman-teman. Nah, ributnya ini yang menimbulkan akhirnya kepada anak-anaknya, kepada orang tuanya gitu, kepada keluarga kecilnya, keluarga besarnya, atau komunitasnya, atau masyarakatnya, dipandangnya aneh gitu. Si suami mau lari ke kiri, si istri mau lari ke kanan. Nah, ini gara-gara ini, teman-teman, gara-gara hikmatnya berbeda. Hikmat akan pengenalan, pengertian akan
akan kebenaran hidup itu berbeda. Dan satu-satunya jalan teman-teman yang tidak, kalau kita tidak mau mengalami perselisihan, satu-satunya jalan itu bagaimana si suami dan istri itu bahkan anak-anaknya atau orang tuanya, atau mungkin berlanjut lagi ke keluarga kecil, keluarga besar dan komunitas atau masyarakat sesamanya, ya parameternya harus disamakan dulu teman-teman. Ya kalau parameternya hikmat itu dari firman Tuhan gitu, ya berarti akan sama semua, bahwa yang namanya hikmatnya itu adalah dari firman Tuhan, dasar standar. Jadi parameter bersamanya itu adalah standar dari kebenaran firman Tuhan. Nah itu bisa sama. Paling bedanya yang tadi saya katakan, bedanya itu kedalaman pengenalan gitu, kemampuan mengerti akan firman Tuhan, keberanian untuk melakukan firman. Paling bedanya di situ teman-teman. Tapi arahnya jadi udah jelas. Ya bukan kebenaran hidup dasarnya dari hikmatnya si suami, atau kebenaran hidup dari hikmatnya si istri. Bukan itu loh. Jadi kita hidup dari kebenaran hikmatnya dari Tuhan Allah gitu. Ya dari sisi firman Tuhan Allah. Nah tinggal ngejudge masalah itu aja teman. Jadi ya minimal teman-teman yang tadi saya umpamakan, kalau suaminya ingin arahnya ke kiri, kalau tidak dengan dasarnya firman Tuhan, sebaliknya istrinya juga akan ke kanan kalau tidak dengan dasar firman Tuhan. Lah bagaimana suami istri itu bisa berjalan bersama teman-teman? Yang suaminya mau ke kiri, istrinya mau ke kanan, nggak bisa teman-teman. Tapi kalau ceritanya sudah dipersatukan dengan firman Tuhan, itu akan mendapat banyak sekali benefit gitu. Jadi misalnya pasangan suami istri pun jadi akan lebih harmonis, akan lebih akur. Ya memang waktu arahnya bukan ke kiri ke kanan, misalnya anggaplah arahnya lurus ke depan gitu. Ya waktu lurus ke depan ini paling saling bantu aja teman-teman, saling katrol antara suami istri untuk makin narik, untuk bisa makin tinggi gitu level imannya. Cuman itu aja. Dan keuntungan yang di luar suami istri teman-teman, anak-anaknya itu akan melihat si ayah ibunya itu harmonis teman-teman, sehingga akan menjadi contoh yang baik buat anak-anaknya. Nah begitupun orang tua si suami istri ini, ya begitu melihat ini kayak orang kok harmonis banget, nah berarti mereka pun akan belajar. Nah waktu anak-anaknya mensupport suami istri ini, ayah ibunya, orang tuanya mensupport misalnya anak mantunya gitu, dari sisi orang tua dan mertua ini, ya otomatis teman-teman akan menjadi contoh lebih lanjut untuk ya si keluarga kecilnya, keluarga kakak adiknya gitu. Dan berlanjut lagi akan menjadi contoh untuk keluarga besarnya, keluarga paman dan bibinya. Dan berlanjut lagi bisa menjadi contoh untuk komunitas, bahkan bisa menjadi contoh untuk masyarakat umum teman. Nah ini yang benar-benar apa ya, kalau suami istri itu sayang kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, percaya Tuhan dan taat kepada Tuhan, harusnya jangan sampai suami istri itu ya tidak bisa menjadi fungsi ini teman-teman. Ya kita berarti apa ya, hidup cuman egois dari sisi kita sendiri, yang tadi Tuhan katakan di firman Tuhan tadi, bahwa kita ini cuma hidup dari sisi duniawi saja, bukan dari sisi rohani. Kita hidup hanya dari kepentingan kita sebagai manusia dunia itu, bukan dari sisi kepentingan ya Tuhan gitu, ya kan, secara rohani. Nah ini bedanya di situ teman-teman. Jadi saya coba perjelas di kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 1-3. Maksudnya begitu teman-teman. Parameter itu harus disamakan dulu. Ya mesti ada parameter yang bukan dari suami, bukan juga parameter yang hikmat yang dari istri, tapi mestinya parameter itu hikmat yang dari Tuhan Allah langsung, yang ada dalam firman-Nya. Itu aja teman-teman. Nah itu yang bisa membuat kita lebih harmonis dibanding kita dibiarkan dengan hikmat masing-masing, yang akan timbul perselisihan, bahkan perceraian teman-teman, akan bisa timbul seperti itu gitu. Yang bahaya lagi teman-teman, apabila sudah salah satu pasangan itu menghidupkan roh Tuhan di dalam kehidupannya, nah yang satunya belum menghidupkan, yaitu yang tadi balik lagi di firman 1 Korintus pasal 3 ayat 16-17, beresiko bisa binasa kali salah satu pasangannya. Itu kata firman teman, serem banget gitu, nggak ngerti. Firman Tuhan memang seperti itu teman-teman. Jadi jangan bayangkan Tuhan itu hanya baik-baik saja. Tuhan itu bukan baik kok, Tuhan itu bukan jahat. Tuhan itu bicara mau dalam arti kebenaran gitu. Bagaimana kita mau benar, bukan baik atau jahat gitu. Nah, ini kalau saya lanjut di kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 4-5. Hikmat yang dari pribadi masing-masing adalah hikmat dari manusia, ya. Hikmat yang dari dunia, bukan hikmat rohani yang berasal dari hikmat Tuhan, yang Tuhan sudah berikan kepada manusia rohani dalam firman-Nya. Nah, tadi saya sudah jelaskan juga bahwa yang namanya hikmat yang benar itu adalah hikmat yang dari Tuhan Allah, yang berupa
hikmat, kalau kita pengen tahu apa sih hikmatnya Tuhan, apa sih yang dipikirkan, dirasakan, dan dikehendaki Tuhan, ya adanya cuma di firman, teman-teman. Tidak mungkin ada di luar firman gitu. Jadi kalau kita hidup bersama Tuhan gitu, dalam roh Tuhan, ya tidak ada, teman, hidup kita dari mulai lahir sampai meninggal dunia, bahkan sampai hidup di alam kekal nanti gitu, di dalam surga, itu tidak bisa menyimpang dari firman Tuhan, teman-teman. Jadi udah semua ada. Jangan teman-teman bayangin cuma sekitab itu jadi akhirnya kurang untuk modal kita hidup. Tidak, teman-teman. Firman Tuhan itu hidup gitu. Ya, apabila kita sudah bisa menghidupkan roh Tuhan, maka firman Tuhan itu akan hidup menjadi rema. Dan waktu firman Tuhan hidup menjadi rema, ini sudah tidak ada batasnya, teman-teman. Sampai kita meninggal dunia pada usia 70, 80, bahkan 120 tahun pun, itu firman tidak mungkin akan habis, teman-teman. Terus gitu akan ada apa ya, pengertian-pengertian yang hidup itu gitu. Jadi jangan sampai firman itu dijadikan seperti hukum gitu, yang baku, atau teori yang baku yang tidak bisa hidup gitu. Nah, kalau firman yang seperti itu, ya disebutnya, kalau di Nasrani disebutnya logos, teman-teman. Jadi firman itu dalam kitab yang sama, dalam pasal yang sama, dalam ayat yang sama, bisa berarti logos, bisa berarti rema. Kalau logos adalah ya timbul dalam kitab yang sama, pasal yang sama, ayat yang sama, itu di hikmatnya itu timbul dari pikiran, perasaan, kehendak manusia. Pengertiannya dari kehendak manusia, teman-teman. Tapi kalau bicara firman dalam kitab yang sama, pasal yang sama, dan ayat yang sama, mengerti hikmatnya itu yang dari firman Tuhan, maka firman tersebut akan berubah menjadi rema, teman-teman. Nah, ini kalau rema itu adalah firman yang dihikmatnya dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhan, dan memang dari dorongan roh Tuhan, teman-teman. Nah, ini tadi saya katakan, kalau kita bisa hidupkan roh Tuhan, maka firman Tuhan itu ya teman-teman dan keluarga saya membaca sampai belasan kali, puluhan kali, bahkan ratusan kali, hikmat firman Tuhan itu akan selalu berubah, akan selalu berganti terus. Nah, ini yang teman-teman mesti sadari, bahwa betapa pentingnya kita bukan hidup hanya mengenal firman Tuhan, tapi kita juga harus menghidupkan roh Tuhan, teman-teman. Ini kalau cerita di kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 6-9, hikmat yang benar tidak tumbuh dengan benar oleh karena siapa yang mengenalkan dan siapa yang mengajarkan firman Tuhan, siapa yang mengenalkan dan mengajarkan firman Tuhan. Tetapi siapa yang menumbuhkan hikmat firman akan tumbuh hanya jika kenal firman dan hidupkan roh Tuhan, sehingga kita mampu mengerti dan mampu melakukan firman-Nya. Nah, ini maksudnya, teman-teman, di kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 6-9. Kadang-kadang jadi untuk mendapatkan hikmat firman yang benar itu akhirnya sombong-sombong gitu ya, bahwa ini dari saya yang mengenalkannya, ini saya yang mengajarkannya gitu. Nah, sebenarnya kalau dari sisi firman yang benar gitu, siapa yang memperkenalkan, siapa yang istilahnya memberi pengertian dalam hal mengajarkan, itu tidak penting, teman-teman. Yang penting itu bagaimana yang bisa menumbuhkan iman orang tersebut terhadap firman Tuhan tersebut. Nggak bisa jauh, teman-teman. Yang namanya iman terhadap firman itu akan tumbuh apabila memang kita menghidupkan roh Tuhan di dalam kehidupan kita. Tanpa kita menghidupkan roh Tuhan dalam hidup kita, nggak mungkin iman kita bisa tumbuh, teman. Nggak mungkin yang namanya firman Tuhan itu bisa dari persepsi, pikiran, perasaan, kehendak Tuhan gitu. Dan kadang-kadang banyak sekali firman Tuhan, teman-teman, yang tidak bisa dijabarkan gitu. Kita jelaskan, kita sharingan kepada keluarga kita atau teman kita pun tidak bisa, teman-teman. Karena memang ya sangat dalam, artinya hanya di dalam hikmatnya kita yang dari Tuhan saja yang mengenal dan mengerti maksud Tuhan tersebut. Tapi kalau untuk bisa dijabarkan secara dengan perkataan, dengan penjelasan, kadang-kadang juga tidak bisa, teman-teman. Nah, ini hebatnya hikmat yang dari Tuhan itu seperti itu, teman-teman. Jadi sampai ada hal yang tidak bisa kita jelaskan bagi sesama kita, teman-teman. Nah, ini yang mesti kita hati-hati, bahwa ya hikmat Tuhan itu segini dalamnya, teman-teman. Jadi makanya tadi saya katakan, hikmat Tuhan itu kadang-kadang tidak harus bisa dijelaskan, yang akan menjadi teori atau hukum. Karena banyak sekali yang firman Tuhan, hikmat firman Tuhan itu yang tidak bisa dijelaskan dan tidak bisa dijadikan standar hukum, teman-teman.
akan selalu berbeda sekali teman-teman. Nah ini yang teman-teman harus bisa bedakan, bahwa hikmat itu yaitu jadi bukan ngeributkan siapa yang mengenalkan, siapa yang mengajarkan, tapi ya lebih vital ya bagaimana caranya supaya bagaimana kita men-sharingkan sesuatu itu dengan harapan supaya pengenalan pengertian akan firman Tuhannya kepada sesama kita itu mereka lebih dalam, dan juga ya kita pengen sekali supaya mereka itu benar-benar hidup bukan dasarnya dari mengandalkan manusia, bukan kepada kita yang men-sharingkan firman Tuhan, atau kepada mentor rohani yang mengajarkan teori rohani, atau kepada rohaniawan yang mengajarkan teologi gitu, teori ketuhanan. Tapi bagaimana sesama kita ini setelah mengerti akan dasar-dasar teori rohani, dasar-dasar teori firman Tuhan, dasar-dasar teologi teori ketuhanan tadi, ya mestinya sesama kita itu harus kita arahkan untuk bisa berkomunikasi langsung teman-teman dengan roh Tuhan gitu. Ya bagaimana mereka harus menghidupkan roh Tuhan gitu. Ya tidak bisa seumur-umur cuman orang tersebut mengharapkan istilahnya kedekatan dengan Tuhan itu melalui mentor rohani atau rohaniawan, atau melalui kita teman-teman rohani yang memberikan kebenaran yang Tuhan. Terlalu naif teman, terlalu ngawur gitu apabila ada mentor rohani, rohaniawan atau orang memberikan kebenaran firman Tuhan seolah-olah cari muka bahwa yang hebat itu mereka gitu. Itu salah besar teman. Karena kalau dari sisi rohani, Tuhan pengen seolah-olah bagaimana setiap manusia itu punya hubungan pribadi masing-masing dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah sediakan, sudah hidupkan roh Tuhan di setiap manusia. Bahkan tidak bicara hanya untuk orang Nasrani teman-teman. Tuhan itu memberikan roh Tuhan kepada manusia itu untuk semua teman, semua agama sudah ada gitu. Nah cuman saya nggak ngerti ngedalamin agama yang lain, tapi kalau saya mengacu kepada Nasrani karena saya lebih mengerti akan Nasrani, atau teman-teman saya atau keluarga saya yang ada di Muslim, ya sama teman-teman, bahwa di Muslim pun ada yang namanya roh Tuhan di dalam setiap manusia Muslim tadi, ya setiap manusia semua gitu. Ya apa bentuknya? Itu cahaya yang dari Tuhan Allah gitu. Nah kalau cahaya yang dari Tuhan Allah yang ada di dalam kita. Nah sama aja teman-teman, kalau di Nasrani itu ada cerita terang yang di dalam kita gitu ya. Terang itu kalau dinyatakan Nasrani adalah ya Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh Tuhan gitu. Ya larinya ke situ teman-teman. Jadi hampir sama, dan saya pikir jangan-jangan kalau di Yahudi juga sama gitu, karena memang alirnya samawi itu, jadi tiga yang sama. Bahkan saya pikir di agama lain juga sama, ya mau di Konghucu, mau di Buddha atau di Hindu atau yang lain, rasanya ada gitu kategori Tuhan Allah di masing-masing agama mereka itu ada. Cuman kalau di Nasrani saya cuma tahunya gitu, bahwa ada terang yang dari Tuhan di dalam kita, ada Roh Kudus di dalam kita, ada roh kebenaran dalam kita, dan saya sering katakan ya universalnya itu roh Tuhan gitu. Tapi kalau teman-teman dan keluarga saya di Muslim, nyebutnya itu lebih lari ke ya nur gitu, cahaya yang dari Tuhan Allah yang ada, yang Tuhan Allah berikan kepada kita sebagai penuntun hidup kita teman. Jadi kan nggak beda, sebagai penuntun, sebagai pengajar, sebagai penghibur gitu. Nah ini roh Tuhan itu fungsinya untuk itu teman-teman. Nah ini saya coba masuk di kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 15. Dasar hikmat firman adalah firman Tuhan. Tanpa dasar firman Tuhan, maka dasar hikmat akan selalu berubah dan berujung keruntuhan. Karena hikmat manusia yang bukan karena hikmat yang dari kasih karunia Tuhan tidak kekal dan tidak sempurna. Nah ini kadang-kadang teman-teman, kalau kita hidup itu bukan dasarnya dari hikmat yang dari firman Tuhan, tapi timbul hikmat yang dari si suami sendiri, istri sendiri, itu semua firman Tuhan katakan itu akhirnya tidak kekal dan tidak sempurna teman-teman. Jadi akhirnya akan bisa berubah. Ya bisa aja suami istri itu waktu awalnya mengatakan bahwa kebenaran firman Tuhan, hikmat yang dari kebenaran hidup bukan dari Tuhan. Kebenaran hidup itu istilah atau hikmat hidup yang benar itu dari dasar A, B, C, D, E, F. Nah bisa berubah teman. Tahun depan itu bisa berubah. Oh jangan-jangan A-nya tidak loh. Oh jangan-jangan 2 tahun lagi B-nya termodifikasi loh. Atau C-nya iya bener istri gua nih, bener suami gua. Jadi akhirnya kacau semua teman-teman. Jadi parameter hikmat yang benernya mana tidak ada teman-teman. Ya, nah bagaimana
Kalau suami atau istri tidak memiliki hikmat yang sempurna, yang kekal, bagaimana bisa mengajarkan suami mengajarkan istrinya, bagaimana istri bisa mengajarkan suaminya gitu? Ya kan pasti nggak bisa, karena kebenaran dari suami dan istrinya, karena bukan yang kebenaran yang dari firman Tuhan, akhirnya berubah terus teman-teman. Nah ini yang mesti kita sadar bahwa yang namanya kalau hikmat itu bukan yang dari Tuhan Allah, hikmat itu yang bukan dari firman Tuhan Allah, resikonya itu akan tidak kekal dan berubah, tidak sempurna teman-teman. Nah ini yang mesti kita sadari bahwa ya dari pasangan suami istri mesti sadar bahwa kita mesti harus punya satu kebenaran dasar hidup yang sama, yang kekal, yang sempurna gitu. Kalau menurut saya ya tidak ada cara lain teman-teman, karena yang sempurna itu di dunia ini ya cuma Tuhan Allah. Berarti kalau kita mau ya kita hanya pegang Tuhan Allah aja, yang sempurna itu sebagai panutan kita teman-teman. Dan lebih simpel kok teman-teman. Jadi kalau seandainya suami pegang firman Tuhan Allah, istri masih belum, ya dasar kebenaran firman Tuhan Allah kan ada teman-teman, suami bisa tunjukkan. Sebaliknya kalau istri juga begitu, misalnya istri sudah lebih dulu mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan Allah, dasarnya kan ada teman-teman, dasar dari firman Tuhan Allahnya. Jadi kalau suami mau nanya pun juga ya ada gitu. Nah tinggal problemnya suami dan istri mau mengakui enggak bahwa yang namanya yang sempurna itu hanya Tuhan Allah, bahwa kita ini benar-benar taat, mengasihi, ya sayang gitu ya kepada Tuhan Allah. Nah ini yang kadang-kadang yang manusia itu, baik suami istri itu, di mulut, di bibirnya hanya mengucapkan percaya Tuhan Allah, ya sayang, mengasihi Tuhan Allah, taat kepada Tuhan Allah, tapi dalam arti kata hanya di perasaan aja teman-teman, di pikiran, perasaan, kendaknya si suami atau istrinya saja, bukan dilakukan dalam bentuk perbuatan, dalam tindakan gitu. Nah makanya dikatakan dalam firman kan iman ya apabila kita percaya Tuhan, apabila kita percaya dan mengasihi Tuhan dan taat akan Tuhan, bukan cuma bicara adu perasaan aja teman-teman, bukan apa yang kita rasakan itu, aduh saya itu sampai nangis-nangis ya, memang sudah percaya Tuhan, apa doa sampai habis-habisan, bukan cuma itu teman-teman, atau mungkin bersemedi kali ya. Yang Tuhan perlukan itu bukan hal-hal seperti itu gitu ya. Yang Tuhan perlukan itu ya kita lakukan firman Tuhan aja gitu ya, simple aja gitu ya. Jadi jangan disebut orang yang mau mencari Tuhan dengan cara nangis-nangis, berdoa setengah mati, yang bahkan misalnya ritual sampai bersemedi kali, berkontemplasi sampai berhari-hari, atau hanya puasa gitu aja. Tindakan seperti boleh-boleh aja teman-teman, sebagai penghargaan lebih kepada Tuhan gitu. Tapi yang Tuhan perlu ingatkan, bukan tingkah laku semacam itu yang disebut melakukan firman Tuhan. Bukan hanya yang mengenal firman Tuhan yang disebut melakukan firman Tuhan. Bukan hanya yang mengerti firman Tuhan yang disebut istilahnya melakukan firman Tuhan. Yang melakukan firman Tuhan adalah orang yang benar-benar gitu hidup dengan ya sesuai dengan apa yang diperintahkan firman Tuhan. Itu loh teman-teman, itu yang namanya melakukan firman Tuhan. Dan hanya orang yang melakukan firman Tuhan itu yang akan mendapatkan keselamatan hidup di dalam akhirat yang kekal, di dalam sorga. Tapi kalau orang tidak melakukan firman Tuhan, alasannya apapun juga gitu ya, karena hikmat-hikmat yang tadi dari si suami atau istrinya sendiri, yaitu akhirnya kan tidak melakukan firman Tuhan teman. Nah waktu tidak melakukan firman Tuhan ya berujung ya akan mendapatkan kebinasaan kekal di dalam neraka teman-teman. Nah ini yang gawat kan ini teman-teman. Nah sedangkan ya banyak sekali yang mentor rohani dan rohaniawan ya yang mengingatkan, bahkan firman Tuhan pun mengingatkan bahwa umur manusia itu ada batas teman-teman, ada 70-80 tahun rata-ratanya loh. Ya siapa yang tahu kita dikasih umur di bawah 70 tahun atau kita dikasih umur lebih daripada 80 tahun. Itu kan hak prerogatifnya Tuhan gitu, kita nggak bisa ngerti. Cuman kalau kita ukur, anggaplah umur kita 70-80 tahun. Nah kita sadar ke sih teman-teman bahwa apabila kita ingin mencari Tuhan itu ada batasan loh teman-teman. Nanti kalau habis waktunya gimana gitu? Kalau 70-80 tahunnya habis gimana? Nah kalau teman-teman yang di dunia aja sudah pensiun pada usia 55, lah kalau kita bicara ambil jangka pendeknya 70-80, anggaplah 70 tahun, lah berarti teman-teman sisa waktu kita untuk mencari Tuhan itu dari 55 sampai 70 tahun, berarti tinggal 15 tahun loh teman-teman. Itu kalau usianya kita 55 tahun. Nah kalau usia kita sudah 60 tahun, ya bukannya sisanya tinggal 10 tahun. Nah kalau usia kita sudah 65 tahun, ya bukannya tinggal 5 tahun. Ya kalau usia kita sudah 70 tahun, nah ini bagaimana gitu?
Ya, bagaimana kita mau mencari Tuhan dengan adanya keterbatasan umur kita tadi. Nah, ini teman-teman harus sadar teman-teman bahwa ada umur kita yang membatasi ini. Jadi kapan kita mulai? Ya kalau bisa jangan dari usia 55. Sebelum 55 kita sudah mulai. Syukur-syukur umur belasan sudah bisa mulai gitu. Tapi kalaupun misalnya sampai 55 atau 60, 70 belum bisa belum mencari Tuhan, ya paling berdoa sama Tuhan ya supaya dari sisa usia hidup kita ini ya kita diberikan gitu ya kemampuan untuk berubah, untuk mau mengenal dan mengerti akan firman Tuhan, bukan cuma mencari saja tapi untuk mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan di sisa-sisa usia ininya teman. Nah cuman kalau firman Tuhan katakan tidak dijamin orang yang belasan dari umur belasan mencari Tuhan gitu ya berarti jadi yang di depan gitu. Sebaliknya orang yang sudah umur 60, 70 baru mencari Tuhan itu di belakang. Secara firman Tuhan tidak begitu teman. Karena Tuhan bukan melihat waktunya, Tuhan itu melihat hati kita gitu. Ya hati kitanya sudah ada di mana. Kalau memang hati kitanya benar-benar sudah untuk Tuhan, all out, ya Tuhan tahu teman-teman. Ya bisa saja yang namanya ya, yang terakhir itu bisa jadi terdahulu, tapi sebaliknya yang terdahulu itu bisa jadi yang terakhir. Itu firman Tuhan katakan begitu, dan memang cara kerja Tuhan seperti itu teman. Karena cara kerja Tuhan itu tidak mengenal waktu gitu, tidak mengenal tempat. Jadi ya kalau bicara kita belajar setahun dengan belajar sudah 50 tahun itu bisa sama apabila ya hati kitanya bagaimana gitu teman. Ini supaya yang telat-telat belajar agak jangan berkecil hati tapi berbesar hati, karena Tuhan memang maha adil gitu memberikan seperti itu gitu. Nah, 1 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai 17. Manusia adalah rumah Tuhan, bahwa roh Tuhan diam di dalam roh kita. Maka jika ada orang yang akan binasakan rumah Tuhan dalam kita, maka Tuhan akan binasakan orang tersebut ya, sebab rumah Tuhan itu kudus dan rumah Tuhan itu adalah kita. Nah, yang tadi saya katakan teman-teman, apabila kita mengacu kepada 1 Korintus pasal 3 ayat 16-17, kita nggak bisa mengatakan bahwa Tuhan itu baik loh teman. Ya bisa ada kesan bahwa kok Tuhan membinasakan, bukannya jadi Tuhan itu jahat gitu. Nah, buat Tuhan teman, bukan yang diributkan itu antara baik dan jahat gitu. Yang Tuhan ribut itu antara benar dan tidak benar teman, bukan baik dan jahat gitu. Ya jadi kembali lagi teman-teman mesti ingat, mesti sadar gitu bahwa ikut dengan Tuhan itu ya benar-benar parameter baik dan jahat itu tergantung dari kita melanggar firman Tuhan atau kita taat kepada firman Tuhan. Kalau selama kita melanggar firman Tuhan ya disebutnya ya bisa kejahatan teman-teman. Kalau kita bicara kita patuh taat melakukan firman Tuhan, ya itu bisa disebutnya kebenaran teman-teman. Jadi bedanya gitu, parameternya itu ya kembali lagi apabila sampai salah satu pasangan suami istri itu menggagalkan gitu apa yang Tuhan rancang dan kehendaki terhadap pasangan kita, yaitu yang dikhawatirkan itu takut dibinasakan teman-teman. Cuma itu aja. Jadi kalau bisa jangan sampai beda pengenalan pengertian akan firman Tuhannya antara suami istri ini gitu. Nah, di kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 18 sampai 33, hikmat pasangan suami istri dapat timbulkan perselisihan oleh karena masing-masing pihak menyangka dirinya berhikmat menurut dunia, di mana hikmat dunia adalah kebodohan dan sia-sia bagi Tuhan gitu. Karena itu suami istri yang tidak membenarkan diri masing-masing, contohnya seperti Ayub dan istrinya tadi gitu, tetapi hikmat kita harus dengan dasar kebenaran firman Tuhan. Nah, ini yang teman-teman yang sudah nikah gitu, yang sudah suami istri, ya tidak suami tidak istri, ya kembali lagi janganlah belajar untuk tidak mengandalkan hikmat kebenaran hidup itu dari hikmatnya manusia atau hikmatnya kita sendiri atau hikmatnya manusia. Ini bisa kacau teman-teman. Jadi dasarnya itu tetap harus dari hikmat yang dari firman Tuhan saja gitu. Nah, kalau hikmatnya dari firman Tuhan saja, mudah-mudahan kita tidak mengalami seperti tragedi hidupnya antara Nabi Ayub dan istrinya teman-teman. Toh siapa sih yang menghendaki istilahnya pasangan suami itu sampai cerai, bahkan salah satu meninggal dunia karena binasa gitu. Nanti akhirnya jadi suami dapat pasangan baru atau istri dapat pasangan baru. Rasanya kan kita tidak menghendaki itu teman-teman. Ya kita itu coba belajar untuk berpanutan seperti halnya Nabi Abraham dan Sarah dengan Sarai gitu, supaya kita benar-benar bisa hidup ya
sampai meninggal dunia di usia tua kita itu masih bersama. Oke teman-teman, see you, bye-bye.